Saudara, bagaimana posisi hilal jelang sidang isbat sore ini? Apakah hilal terlihat? Kita akan bahas bersama peneliti ahli utama astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaludin, yang sudah tersambung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore, Prof. Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Eh, Prof, informasi terkini secara perhitungan ataupun metode yang diketahui, bagaimana posisi hilal saat ini? Ya, posisi hilal penentu 1 Syawal ini memang sudah cukup tinggi di wilayah barat Indonesia. Di Aceh itu tingginya sudah sekitar 5 derajat. Tetapi elongasinya atau jarak bulan dan matahari memang pada perbatasan kriteria, yaitu sekitar 6,4 derajat. Itu artinya hilalnya masih sangat-sangat tipis. Dan menurut sistem hisab lain yang berkembang di Indonesia, memang bukan hanya Aceh, tetapi Sumatera keseluruhan, Jawa dan Kalimantan, ini juga sudah memenuhi kriteria elongasi 6,4 derajat. Artinya bahwa dengan tinggi lebih dari 3 derajat, kemudian elongasi lebih dari 6,4 derajat, berarti sudah memenuhi kriteria baru Mabim. Sehingga kalau nanti ada laporan Ru'yatul Hilal, Kementerian Agama pada saat sidang isbat tentu akan menerima kesaksian tersebut sehingga Idul Fitri bisa ditetapkan jatuh besok tanggal 2 Mei. Itu artinya akan sama dengan kriteria Idul Hilal yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Prof. Thomas, artinya saat ini melalui perhitungan hisab pun sudah di atas 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat rekomendasi dari Mabim. Lalu ketika nanti matahari terbenam, apakah ada kemungkinan lain ketika hilal itu tidak terlihat lalu penentuan 1 Syawal jadinya tidak dilakukan esok hari? Ya, memang ini tantangan ya bagi para peruqyat maghrib nanti, karena hilalnya masih sangat tipis sekali. Kemudian juga saat ini Indonesia kan sedang memasuki masa pancaroba, yaitu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga di sekian banyak titik pengamatan kemungkinan mendung dan hujan bisa saja terjadi, sehingga peluang untuk tidak terlihatnya hilal itu juga cukup besar, sehingga ini yang nantinya akan menjadi pertimbangan pada saat sidang isbat. Lalu bagaimana kira-kira keputusan pada sidang isbat apabila hilal tidak terlihat? Nah, Kementerian Agama pernah mengadakan sidang isbat tahun 1987. Pada saat itu secara hisab sudah dianggap memenuhi kriteria, tetapi kesaksian ru'yat itu semuanya menyatakan tidak berhasil. Maka kemudian sidang isbat tahun 1987 itu menggunakan fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan apabila secara hisab dimungkinkan hilal itu terlihat karena sudah memenuhi kriteria, maka hasil hisab tersebut bisa dijadikan dasar keputusan. Nah, jurisprudensi tahun 1987 pada saat sidang isbat penetapan Ramadan itu mungkin akan dijadikan dasar apabila nanti hasil ru'yat semuanya menyatakan tidak berhasil melihat, karena memang hilalnya sangat tipis dan juga kemungkinan gangguan dari cuaca. Artinya kalau mengikuti apa yang dilakukan Kementerian Agama di tahun 1987, metode yang digunakan untuk menentukan 1 Syawal adalah hisab, Pak Thomas. Ya, jadi dalam kondisi tidak terlihatnya hilal, kemungkinan bisa saja pada saat sidang isbat itu kemudian mempertimbangkan hasil hisab bahwa bulan itu sudah memenuhi kriteria, sehingga ini bisa dijadikan dasar untuk menetapkan besok 1 Syawal.
Tapi ya kita tunggu saja dinamika pada saat sidang isbat, karena kadang-kadang sidang isbat itu tidak bisa diduga ya. Walaupun secara hisab itu sudah bisa diperakirakan. Tapi mudah-mudahan hasil ruqyatnya berhasil sehingga nanti sidang isbatnya bisa berjalan mulus untuk menetapkan besok jatuh 1 Syawal. Kalau untuk metode hisab wujudul hilal sendiri seperti apa sih Prof. Thomas yang menjadi syarat sudah memasuki bulan baru, Prof? Ya, jadi perbedaan yang sering terjadi dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah seperti pada saat penetapan awal Ramadan yang lalu itu karena perbedaan kriteria. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Itu artinya asal bulan sedikit menyembul di atas ufuk dan ketinggian bulan itu sekitar 0 derajat itu sudah dianggap masuk. Sehingga pada saat Al-Ramadan yang lalu pada 1 April, ketinggian bulan di Indonesia itu sekitar 2 derajat sudah dianggap memenuhi kriteria. Nah kalau dibandingkan dengan kriteria imkan ruqyat atau visibilitas hilal yang mensyaratkan ketinggian tertentu, itu berarti pada saat itu 1 April, tinggi 2 derajat itu belum memenuhi kriteria. Itu sebabnya kemudian terjadi perbedaan, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadannya tanggal 2 April, sedangkan pemerintah dan kriteria imkan ruqyat atau visibilitas hilal itu menentukannya 3 April. Nah, untuk yang 1 Syawal ini, penetapan 1 Syawal, tinggi bulan di Indonesia itu sudah cukup tinggi di atas 4 derajat. Bahkan di Sumatera itu sudah sekitar 5 derajat. Artinya ini sudah memenuhi kriteria wujudul hilal, hingga Muhammadiyah itu menetapkan besok itu 1 Syawal. Apalagi Muhammadiyah sudah berpuasa 30 hari dengan hari ini, sehingga besok sudah pasti 1 Syawal. Nah, tapi yang menggunakan kriteria imkan ruqyat ini tentu akan menunggu sidang isbat untuk memastikan apakah hilal terlihat atau tidak. Baik, Prof. Thomas, kami masih akan menanyakan sejumlah hal, menarik sekali pembahasannya, bahkan sampai Menteri Agama sejumlah negara di Asia Tenggara mengubah titik ketinggian menjadi 3 derajat. Ini tentunya mungkin ada kritik dari sejumlah masyarakat terkait dengan metode ruqyat yang dilakukan selama ini. Jangan dijawab dulu, nanti kami akan kembali usai jeda.